terjadi riba karena terjadi transaksi antara konsumen dan produsennya. Nah itu baru terjadi riba, karena tidak mungkin hanya satu pihak saja. Nah jadi udah riba itu secara makna etimologi, ar-riba indal lugha az-ziyadah. Riba secara pengertian etimologi adalah az-ziyadah, nilai tambah. Sesuatu yang bertambah. Nah prakteknya seperti yang tadi udah tanyakan. Ya walaupun misalkan kita membeli, itu kan kemudian sifatnya kreditan. Nah di situ ada nilai tambah di saat kita mengembalikannya, maka di sini apabila tidak terjadi yang namanya kesepakatan, nah tahu-tahu yang satu pihak merasa dizolimi, dikecewakan, jadilah riba namanya. Tapi kan kalau kredit itu dari awal kita udah sepakat tuh. Oleh karenanya ya di pendapat yang temporer, sekarang nih, gitu kan, di situ bisa terjadi riba apabila terjadi di dalamnya 3 unsur. Yang pertama az-ziyadah, nilai tambah. Yang kedua ada al-aqdu. Transaksi akad yang kedua-duanya saling menyetujui. Yang ketiga ada unsur az-zulmu. Az-zulmu itu salah satu pihak yang bertransaksi merasa terzolimi. Jadi kesimpulannya ya yang mengatakan nih hukum jadi tidak jadi riba apabila ketiga-tiganya nggak terkumpul. Satu, dia tahu kok di saat transaksi yang akan kita beli secara kreditan nanti pasti di saat selesai waktu pengembalian di situ ada nilai tambahnya. Karena setiap kreditan per bulannya itu ada nilai tambah. Yang kedua, dia pun menyetujui, makanya ada transaksi dan diisi secara legalitas hitam di atas putih, dia ikut menandatangani. Nah, tidak terjadi nih jadi riba. Kenapa? Karena yang ketiga dia merasa si pembeli nih, aku nggak merasa kejolimin kok. Aku enjoy aja kok. Aku happy aja kok. Nah, di saat terjadi yang seperti itu, maka pendapat yang pertama ini mengkategorikan belum termasuk riba. Bahkan kalau kita mau kredit kan dari awal tuh udah ketahuan tuh cicilannya sampai berapa tahun, dan kita udah lihat sendiri gitu. Kalau kita setuju artinya sudah. Kadang di depan setuju tapi praktek berjalannya karena ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun, gitu kan? Nah, di saat pertamanya dia merasa nyaman, tapi terkadang praktek di tengah jalan yang membayar nih merasa, aduh kok begini sih? Kayaknya saya enak di dia nggak enak di saya nih, gitu kan? Waduh, ini mah benar-benar ngenyekek. Nah, di saat ada ungkapan begitu, jadi riba. Padahal walaupun pertamanya udah setuju, Ustaz. Jadi udah ketahuan setiap bulan harus bayar segini gitu. Jadi gini maksudnya. Di saat pertama mungkin saat itu dia masih megang duit kadang-kadang kan. Abang nggak berasa. Ini kan kadang-kadang yang namanya ekonomi tuh pangsang surutnya nggak bisa ditebak. Gitu. Nah ternyata di pertengahan bulan atau di pertengahan tahun, gitu. Apakah mungkin masukan yang dia dapatkan rada berkurang sehingga kebutuhan banyak buat ini, buat itu, ternyata untuk giliran membayar yang angsuran itu dia merasa kok nyengkek banget ini. Nah itu nggak boleh ada berasa begitu, harus enjoy happy terus supaya tidak terjadi menjadi riba. Tapi kewajiban bayar tetap bayar ya. Nah, itu mah hutang harus udah makanya 3 macam. Kalau misalkan mau selamat, tadi ada akadnya, ada yang namanya ziyadahnya, nggak merasa terzolimi. Jadi begitu kita sebagai pembeli ngerasa aduh udah nyengkek banget nih, akhirnya kita kena hukum riba. Jadi riba itu. Tapi tetap harus bayar. Ya iya dong. Namanya utang. Iya. Paling enak memang KTA itu. Kredit tanpa angsuran. Ada. Kreditnya 0 tapi. Oke nih, Ustadz, ada teman saya nih, dia pernah pinjam uang ke saya buat usahanya. Besar taruh 10 juta lah gitu ya. Terus dia janji nih bakal ngebalikin
kira-kira 2 tahun maksimal Del, katanya gitu. Nanti kalau udah 2 tahun gue lebihin deh kalau usaha gue maju. Nah, kelebihannya itu, janjinya itu termasuk riba nggak buat saya? Ya kalau memaknakan seperti yang tadi jadi riba. Tapi lain halnya ya di saat uang ini dipinjam selama 2 tahun, ya udah Abdel pun nggak tahu. Ternyata begitu dia pulangkan menjadi 12 juta. Misalnya ya. Nah udah Abdel kan tanya, ini kok lebih nih ada buntutnya nih, 2 juta. Enggak. Kok 2 juta doang gitu? Enggak ya.